Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi ini kita akan melanjutkan materi dari sebelumnya ya, tentang pembuatan instrumen dan pengumpulan data. Nah, di sini kita akan melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, di mana sebelumnya itu kita ngebahas tentang pembuatan tema penelitian, bagaimana menentukan rumusan masalah. Selanjutnya kita buat instrumen dari permasalahan yang akan kita bahas. Nah, dari instrumen itu kita kumpulkan data. Nah, sehingga didapat datanya seperti ini ya. Nah, setelah itu untuk sesi kali ini kita akan membuat bagaimana cara analisis datanya. Nah, sebelumnya di sini kita asumsikan bahwa data yang ada sudah memenuhi uji validitas dan reliabilitas, dan datanya juga sudah mengikuti distribusi normal. Jadi kita asumsikan seperti itu. Selanjutnya kita akan memulai tahapan analisis data. Nah, di sini caranya yang pertama adalah kita harus menghitung rata-rata dari metode pembelajaran atau variabel X dan rata-rata dari kinerja siswa atau variabel Y. Nah, yang pertama untuk menghitung rata-ratanya, di sini kita tinggal tulis sama dengan average, buka kurung. Selanjutnya kita seleksi untuk metode pembelajaran saja atau data dari responden pertama. Selanjutnya kita tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya tulis dengan cara yang sama, kita seleksi untuk data dari variabel Y saja di responden yang pertama. Nah, selanjutnya kita tinggal drag ke bawah datanya supaya langsung keluar hasilnya. Nah, di sini didapatkan untuk rata-rata X dan rata-rata Y atau variabel X dan variabel Y. Nah, dari data ini sudah siap di analisis. Selanjutnya untuk melakukan analisis data, pilih data. Selanjutnya kita pilih data analisis. Jadi untuk teman-teman yang belum mempunyai tool data analisis, di sini nanti bisa ngelihat di video sebelumnya ya. Nah, dari data analisis nanti kita drag ke bawah, kita cari regression. Selanjutnya kita pilih OK. Nah, di sini kita tinggal input variabel Y sampai data yang terakhir ya. Nah, selanjutnya input variabel X dari rata-rata sampai dengan data terakhir. Nah, di sini untuk label kita kasih centang, itu nanti untuk menamakan variabel apa yang dianalisis dan nama variabelnya. Selanjutnya confidence level ini kita centang, yaitu untuk menentukan batasan error yang akan kita gunakan. Nah, di sini batasan error yang kita gunakan adalah 95% dengan asumsi kesalahan itu 5% atau 0,05. Nah, selanjutnya kita normal probability plot. Nah, selanjutnya kita centang normal probability plot. Oke, selanjutnya kita tinggal pilih OK saja. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kita besarin sedikit untuk plotnya agar jelas ya. Kali ini saya akan menjelaskan dari tabel saja dulu ya. Dari tabel ini saya akan jelaskan bagaimana cara membaca tabel. Nah, dari semua tabel yang ada di sini sebenarnya bisa dibaca semua. Cuman untuk penentuan hipotesis kita menggunakan patokan nilai signifikan dan nilai p-value. Nanti diperkuat dengan nilai t-hitung dan nilai t-tabel. Analisis data kita membuat dulu hipotesisnya. Nah, dari sebelumnya kita sudah membahas tentang tema penelitian. Nah, di sini terus ada rumusan masalah dan ada instrumen penelitian. Nah, hipotesis nanti kita akan ambil dari rumusan permasalahan, di mana di sini apakah metode pembelajaran itu berpengaruh terhadap kinerja siswa atau tidak. Nah, berarti kalau kita buat hipotesis, karena hipotesis itu adalah kemungkinan, berarti
kemungkinannya cuma ada dua ya. Jadi ada dia bisa berpengaruh atau bisa tidak. Nah, sini mungkin saya copy saja. Jadi karena hipotesis itu adalah kemungkinan, maka kemungkinannya cuma ada dua. Berarti dia bisa berpengaruh atau bisa juga tidak. Nah, di sini saya akan buat hipotesis. Nah, seperti ini. Nah, nanti dari hipotesis ini kita akan buat kesimpulan dari hasil analisis data. Nah, di sini untuk H0 metode pembelajaran tidak berpengaruh dan H1 metode pembelajaran berpengaruh. Berarti ada dua ya, dua kemungkinan tidak berpengaruh dan berpengaruh. Nah, selanjutnya untuk menentukan apakah nanti kita akan memilih hipotesis 0 atau hipotesis 1, kita membuat kriteria pengujian. Nah, di sini kita menggunakan apabila nilai signifikan atau nilai p-value itu lebih besar daripada nilai t-hitung, apabila nilai signifikan atau nilai p-value itu lebih besar daripada nilai 0,05 atau nilai alpha atau error yang kita buat tadi, maka kesimpulannya adalah H0. Nah, ini juga harus diperkuat dengan nilai t-hitung itu harus lebih kecil daripada nilai t-table. Nah, begitu juga sebaliknya ya. Jika nanti kesimpulannya nilai signifikan itu lebih kecil daripada 0,05, maka dia kesimpulannya adalah H1. Metode pembelajaran itu berpengaruh terhadap kinerja siswa. Nah, dari sini kita tinggal buat kesimpulan. Kita tinggal mencari nilai signifikan. Nah, di sini nilai signifikan. Ya, saya tandain. Di sini nilai signifikan. Selanjutnya kita cocokin dengan nilai p-value. Nah, ini dia nilai p-value ya. Nah, di sini nilai p-value atau nilai signifikannya sama dengan 0,36. Nah, artinya nilai signifikan atau nilai p-value itu lebih besar daripada 0,05 ya. Nah, artinya nilai signifikan atau nilai p-value itu lebih besar daripada nilai 0,05 atau alfanya. Nah, maka kita bisa buat kesimpulan di sini dari tabel. Dapat dilihat, dapat diketahui bahwa nilai signifikan atau p-value itu sama dengan 0,36 ya. Itu sama dengan 0,36 lebih besar daripada 0,05, yang dapat diartikan bahwa metode pembelajaran itu tidak berpengaruh ya, karena dia nilai